apa kabarnya? Wah, pasti dahsyat dan luar biasa ya. Dan pasti tetap bersemangat untuk mengikuti bimbingan virtual ini. Nah, adik-adik, hari ini tanggal 7 Februari 2021 kita kembali lagi di bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Mulia Sahabat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti, adik-adik semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi karena kita akan berdoa. Sudah siap? Udah ya, kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hingga pada minggu pagi ini kami masih boleh berkesempatan untuk mengikuti bimbingan virtual Sekolah Minggu HKBP Mulia Sahabat. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengikuti dengan benar. Begitu juga dengan bimbingan virtual ini, Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau menjadi anak seorang raja? Iya, pasti kita semua di sini mau menjadi anak raja. Dan kita memang sudah menjadi anak seorang raja. Anak seorang raja, anak Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Oleh karena itu, kita mau bernyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sekolah minggu HKBP Mulia Sahabat. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 20a. Kolose 3 ayat 20a yang bunyinya, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kolose 3 ayat 20a, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Rekaman video dikirimkan kepada WA pribadi guru sekolah minggu atau kepada grup Ruas HKBP Mulia Sahabat. Batas pengiriman terakhir di hari Jumat jam 5 sore. Pengumuman yang kedua, kakak abang guru sekolah minggu tetap mengharapkan adik-adik sekolah minggu mengikuti bimbingan virtual sekolah minggu setiap minggunya. Dan kakak abang juga berharap adik-adik tetap mengirimkan video ayat hafalan dengan waktu batas terakhir hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang tadi pagi sudah baca Alkitab? Dan siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Iya, adik-adik sekolah minggu kita harus rajin dan selalu membuka Alkitab, membaca Alkitab dan berdoa agar kita tetap bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, pasti luar biasa. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita. Oke, sudah disiapkan Alkitab kita? Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah hati dan telinga kami ya Tuhan, agar akhirnya ya Yesus, kami bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Ya, lihat slide-nya ini. Judulnya atau tema kita menghormati orang yang lebih tua. Kita buka Alkitab kita dari Imamat 19 ayat 32. Oke, Imamat 19 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubangan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, kita baca lagi Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, adik-adik, kalaulah tema kita pada hari ini menghormati orang yang lebih tua, kira-kira siapa saja ya orang yang lebih tua dari kita? Ya, perhatikan baik-baik di slide ini. Orang yang lebih tua dari kita, ada ayah ibu, ada kakak abang, ada tulang nan tulang, ada bapak uda inang uda, ada amang boru dan memboru, ada bapak tua dan mak tua, ada opung dan yang lainnya. Itulah contoh orang yang lebih tua dari kita. Jadi banyak orang yang lebih tua dari kita, harus kita hormati. Abang ulang ya. Orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Tadi banyak ada contoh orang yang lebih tua dari kita. Udah? Pertanyaannya, Bang, kenapa ya? Kenapa kita harus menghormati? Mengapa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa kira-kira adik-adik? Kenapa ya kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita? Perhatikan Alkitab kita yang tadi. Ulangan 5 ayat 16 tadi. Bang Tony baca sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kenapa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita, Bang? Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Jadi kita menghormati orang tua kita karena itu perintah Tuhan.
Seperti titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu suatu perintah Tuhan kepada kita, kepada Bang Tuani dan adik-adik, untuk menghormati orang tua kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus menghormati? Karena supaya kita lanjut umurmu. Maksudnya apa? Supaya kita sehat-sehat. Supaya sehat-sehat orang tua kita. Itu dia. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Oke, kita sudah tahu alasan kita kenapa harus menghormati orang tua kita. Pertanyaannya, kenapa atau bagaimana cara kita ya Bang menghormati orang tua kita? Ya, perhatikan ada caranya. Ada 4 cara. Bang Tuani sudah lihat di presentasinya. Bang Tuani ada buat 4 cara udah menghormati orang tua. Yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka. Bang Tuani ulang. Yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka atau orang tua kita. Yang kedua, menyenangkan hati orang tua kita. Yang ketiga, memperlakukan orang tua dengan baik. Yang keempat, merawat orang tua di usia senja mereka. Maksudnya Bang, usia senja apa? Di usia tua mereka. Ya, ada 4 cara untuk bisa menghormati orang tua. Oke, contoh-contohnya perhatikan. Yang pertama, perhatikan baik-baik adik. Contoh mengikuti perkataan dan perintah mereka. Lihat, ada slide-nya ini. Ada adik kecil menyuci piring. Udah? Adik-adik ketika misalnya disuruh sama mama kita, Ucok atau Butet, sapukan rumah ini, atau Ucok, lihat gambar ini, Ucok, bantu dulu mama nyuci piring. Lihat, dibantu. Itu mengikuti perkataan. Kalau orang tua mengatakan, Dek atau Ucok, nanti kan kalau setelah adik belajar cuci piring ya, harus dikerjakan. Perintah dari orang tua. Itu contoh yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka. Ketika orang tua menyuruh kita, ketika orang ngasih perintah sama kita, harus kita laksanakan. Tidak boleh kita langgar. Harus kita laksanakan. Ada? Contoh yang kedua, menyenangkan hati orang tua. Bagaimana Bang Tuani? Perhatikan slide-nya ini. Menyenangkan hati orang tua. Ayo, ada yang di situ slide-nya, ada mama, ada papa, ada adik, ada abang atau ada adik, ada kakak, membersihkan halaman. Ya, kalau bersama-sama membersihkan pekerjaan rumah, pasti orang tua kita senang. Jangan di waktu mamanya menyapu rumah, kita nonton TV, film Boboiboy. Nah, tidak boleh. Bantu mamanya. Udah? Sama-sama bekerja. Ketika kamu membantu orang tua kamu tanpa disuruh pun, itu sudah salah satu contoh menyenangkan hati orang tua kita. Oke, apalagi? Contohnya menyenangkan hati orang tua, belajar. Adik-adik, kalaupun zaman sekarang kita belajar secara daring atau online, tanpa disuruh orang tua kita, kita harus belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Ketika kita belajar dengan rajin, dengan baik, itu pun salah satu contoh menyenangkan hati orang tua tanpa disuruh. Ayo, siapa di sini adik-adik yang ketika belajar mesti harus disuruh-suruh sama mama? Kalau masih ada, hari ini berjanji sama diri kita sendiri untuk rajin belajar tanpa disuruh-suruh sama orang tua kita. Ketika kita rajin belajar, itu salah satu contoh menyenangkan hati orang tua kita. Ya, berikutnya cara yang ketiga, contoh memperlakukan orang tua dengan baik. Ya, ketika kita lewat di depan orang tua, kita harus tunduk. Permisi Pak,
permisi nek, seperti contohnya itu. Permisi ya nek, permisi ya bu. Kalau lewat dari depan orang tua kita, orang yang lebih tua, bilang permisi ya nek, permisi ya bu, permisi ya nantula. Itu dia. Contoh memperlakukan orang tua dengan baik. Apalagi bang? Ya, ketika misalnya kita lihat tuh adik-adik, ada anak kecil mencium tangan opungnya. Ketika kita mau pergi kemana, misalnya mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke gereja, misalnya, udah cium tangan mama papanya, cium tangan kakek, tangan opung kalau ada opung di rumah. Itu salah satu contoh memperlakukan orang tua dengan baik. Apalagi bang? Iya, lihat ada kakak-kakak menyeberangi nenek. Iya, bantu nenek kita, bantu opung kita, siapapun opung itu. Udah, mau opung dari mama, opung dari bapak, bantu membaru kita, bantu nantulang kita, bantu orang yang lebih tua dari kita. Itu salah satu contoh memperlakukan orang tua dengan baik. Oke, cara yang keempat, merawat orang tua di usia senja mereka. Adik-adik tahu, ketika orang tua kita sudah mulai senja, sudah mulai tua, sudah mulai nanti jadi opung-opung mama papa kita harus merawat. Perhatikan baik-baik. Ada anak kecil yang nyuapin mamanya. Adik-adik pernah merawat mama atau papanya sedang sakit? Iya. Kalau pernah, bagus, pinter. Kalau belum pernah, mari coba ketika mama papa kita sakit, kita yang rawat. Udah, merawat orang tua di usia senja mereka. Jadi kalau adik-adik sudah besar nantinya, udah mama papa kita sudah tua, jangan lupa untuk kita rawat. Itu ada cara yang keempat, yaitu merawat orang tua di usia senja. Oke, jadi adik-adik ada 4 cara tadi. Kita harus menghormati orang tua walaupun masih kecil. Kalau disuruh sama mama papanya, dek, tolong ya dek, sapukan rumah, siap, kita harus mengerjakannya. Udah, baru tanpa disuruh mama papa pun kita harus belajar dengan rajin. Itu salah satu cara kita menghormati orang tua. Bisa menghormati orang tua? Pasti bisa. Tanam dari hati kita, aku harus menghormati orang tua. Oke, sama-sama coba. 1, sama-sama sebutkan ya. 2, 3, ya. Aku harus menghormati orang tuaku. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku harus menghormati orang tuaku. Sekali lagi, sama-sama. 1, 2, 3. Aku harus menghormati orang tuaku. Oke, kita sudah punya janji komitmen dalam diri kita untuk menghormati orang tua kita. Oke, bisa? Pasti bisa. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalaulah Allah mengingatkan kami, walaupun kami masih kecil, ajarin kami untuk bisa menghormati orang tua kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mau disayang oleh Tuhan Yesus? Ya, Kak Valen mau disayang sama Tuhan Yesus. Adik di rumah pasti mau disayang sama Tuhan Yesus. Mamanya di rumah, papanya di rumah, semuanya pasti mau disayang sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sudah lebih dahulu menyayangi kita semua. Oleh karena itu kita mau bernyanyi, Yesus sayang semua.
Adik-adik, kita akan mengakhiri bimbingan virtual pada hari ini. Mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalaulah kami bisa menikmati bimbingan virtual anak sekolah minggu pada hari ini ya Allah. Tolonglah kami ya Tuhan agar akhirnya kami bisa menghormati orang tua kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bahkan kami mau berdoa ya Tuhan agar akhirnya Allah yang berkati kesehatan kami ya Tuhan, baik itu anak sekolah minggu, orang tua, guru sekolah minggu, para halado, Tuhan yang berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, bahkan berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.